Halo, assalamualaikum sahabat inspirasi. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga rezeki kalian hari ini makin bertambah, makin banyak dan makin lancar. Dan yang sakit diberikan kesehatan dan kesembuhan. Semoga kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar dan mendapatkan rezeki yang berkah. Dan buat teman-teman yang belum memulai untuk beternak, semoga dipercepat, dan belum punya modal, semoga diberikan rezeki agar cita-citanya dapat terwujud. Kemudian teman-teman, banyak yang nanya di kolom komentar itu yang nggak bisa saya balas satu-satu ya. Makanya kadang saya bikin video juga untuk menunjukkan secara real gitu kan. Jadi nggak banyak pertanyaan yang simpang siur. Jadi teman-teman, untuk mesin tetas kita udah review kemarin. Ada kawan kita yang nanya jarak lampunya itu berapa. Ada juga yang saya balas kemarin di komentar ada. Dan nanti teman-teman cek aja komentarnya atau cek aja videonya yang judulnya review mesin tetas. Udah kita bahas tentang mesin tetas kemarin. Kemudian untuk pakan ya, yang banyak itu yang minta pakan, review pakan apa yang saya gunakan untuk indukan, untuk pembesaran, pakan apa nanti kita akan review. Nah, gini teman-teman, untuk melangsungkan kemarin yang masalah mesin tetas, ini kebetulan ada nih telur yang di mesin itu kemarin udah saya pindahkan ke sini. Kebetulan dia hari ini sudah mulai menetas ya, sudah mulai retak di tanggal 30. Ini yang di bawah itu, yang di atas itu baru masuk kemarin tuh ya. Setelah yang di bawah ini nanti yang di situ netas, mesin yang kosong ini akan diisi sama telur yang di situ nanti. Telur yang di situ kita masukkan ke mesin itu. Nanti dia akan berputar terus siklus setiap minggu. Kawan-kawan, insya Allah akan punya DOC terus kalau punya indukan dengan sistem yang model begini. Makanya di satu video yang saya bilang omset 10 juta itu beneran teman-teman, beneran. Yang penting itu kita punya apa namanya, punya sistem gitu. Nah kita udah punya kali-kalinya ya, berapa DOC per minggu, berapa yang harus kita jual. Nah itu nanti dari 15 ekor insya Allah dapat lah 4 juta itu udah bersih tuh teman-teman. 4 juta udah bersih, omsetnya 10 jutaan tuh kalau punya 15 ekor induk dari ayam KUB. Nah kemarin ada juga tuh, bang jenis ayamnya apa? Nah saya ternak KUB. Ada juga yang nanya perbedaan ayam kampung super sama AKY itu apa bang? Nah perbedaannya itu banyak sekali karena genetiknya udah beda ya. Kalau ayam kampung super itu dia silangan dari ayam ras dengan ayam Bangkok. Kalau ayam ulu itu silangan ayam ras dengan ayam pelung. Nah kalau AKY itu dia persilangannya itu udah banyak dan rahasianya kita nggak tahu. Yang jelas AKY itu diciptakan oleh Mas Yudhistira. Nah kalau mau tahu silahkan aja langsung ke markas besarnya karena untuk breedernya itu pun dia tercatat resmi gitu di Yudhistira Farm. Saya nggak bisa jelaskan ya, nanti takut salah gitu. Yang jelas itu beda sekali. Kalau ayam kampung super biasanya cuma untuk pedaging, tapi kalau AKY itu dia difungsi sama dengan KUB, pedaging bisa, petelur bisa. Nah gitu, dia hampir mirip sama KUB tapi klaim dari Yudhistira Farm itu AKY produksinya bisa lebih tinggi daripada KUB. Nah saya nggak tahu juga gitu kan, saya belum pernah coba AKY karena sulit juga untuk dapatkan DOC sama indukannya, mahal juga mahal ya. Nah ini contohnya kalau kalau udah retak kayak gitu tuh. Ini nggak usah dibalik lagi bos, nggak usah. Pokoknya di hari ke-18 kita pindah ke sini, hari 19, 20, 21 itu nggak usah dibalik lagi karena nanti DOC-nya itu udah mencari posisi yang pas untuk dia menempatkan mulutnya itu di cangkang yang mau dia pecah nanti. Nanti kalau kita balik-balik DOC-nya malah pusing. Nah ini posisinya udah PW kok malah dibalik lagi gua katanya kan. Ya nggak boleh gitu. Sama seperti bayi mau lahiran kan dia mutar sendiri kepalanya ke bawah. Di awal kan kepalanya di atas, tapi kalau udah mau lahiran dia pindah ke bawah tuh kepalanya. Nah gitu. Jadi itu udah alami dia berputar sendiri ya, mencari posisi yang pas. Nah untuk pakan saya gunakan pakan induk yang ini nih 324 high profit 324 min 2 324 min 2. Nah saya pakai yang ini aja, pakan komplit lah. Saya pakai pakan pabrikan komplit itu aja. Untuk DOC saya pakai pakan 311. Nah untuk protein ini kasarnya 17,5 sampai 18,5. Nah kalau yang ini 20 sampai 21. Kalau mau yang bagus teman-teman pakai 511. Proteinnya bagus, harganya juga bagus, lebih mahal dia. Nah kalau saya untuk ayam kampung pakai ini aja saya, 311. Kalau untuk pembesaran dari DOC sampai umur 1 bulan. Untuk 100 ekor DOC, satu karung ini untuk 1 bulan. Bulan keduanya sampai panen saya menggunakan
N582 itu habisnya 4 karung. Ini 1 karung, N582 sekarung, nanti dapat dagingnya itu 100 kiloan. Dan FCR-nya itu 2,5 kalau untuk 100 kiloan rata-rata bobotnya tuh. Jadi ayam kita itu 9 ons paling kecil, 1,1 dan 1,2 paling besar. Rata-rata kita dapat 1 kilo kalau di rata-ratain. Jadi kita dapat dari 100 ekor itu sekitar 100 kiloan paling bawah lah. Jadi FCR itu di 2,4 sama 2,5. Nah gitu. Jadi untuk contohnya, karena saya nggak ada ayam pembesaran, N582 itu kosong. Jadi 311 inilah contohnya. Pakan DOC 311 ya. 311. Ini 324 min 2. Harga per karungnya di tempat saya. Jadi tiap daerah itu beda-beda ya kawan-kawan ya. Di tempat saya ini 3,5. Ini sebelum tahun baru dulu dia naik. Sebelumnya itu dia cuma 320, yang ini 290, sekarang jadi 330, yang ini sekarang 350. Nah gitu teman-teman. Tapi kalau kawan-kawan yang bisa bikin pakan sendiri atau racik pakan sendiri, nah itu lebih bagus sih sebenarnya. Cuman dengan formula pakan yang baik, yang betul gitu, yang benar. Belajar dulu kalau mau racik pakan, jangan sembarangan. Kemarin, nih kebetulan saya mau cerita. Kan banyak tuh yang beli DOC saya, ada yang pemula, ada yang senior. Nah kebetulan kemarin saya ke tempat yang pemula, kan 2 hari saya nggak upload video, saya keliling gitu. Jadi banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh pemula. Nah ini motifnya banyak ya. Ada yang berternak itu memang karena serius, ada yang berternak itu coba-coba, ada yang iseng-iseng. Nah ini akibatnya. Kalau teman-teman serius, pelajari dulu sistem kandangnya bagaimana, cara kasih pakannya bagaimana, formulasi multivitaminnya bagaimana, dan pemanasnya bagaimana. Dia sensitif itu kawan-kawan ya. Kalau pembesaran itu dia sensitifnya dari usia 0 sampai 12 hari, itu sangat sensitif sekali. Dan itu memang butuh panas yang memang suhunya itu stabil. Makanya saya lebih rekomendasi yang kandang box daripada kandang yang langsung di liter atau gimana gitu pakai alas. Kita lebih gampang kontrol suhu dan kontrol kebersihannya. Itu saya rekomendasi banget sih. Tapi kalau teman-teman kekurangan modal ya apa boleh buat. Yang penting kalian pandai-pandai lah kontrolnya gitu. Nanti kalau udah ada modal ya bikin aja boxnya. Kalau saya sih lebih seneng box ya sebetulnya. Tapi ya tergantung keadaan kita masing-masing gitu. Suka yang mana, isi dompetnya yang mana yang cukup gitu. Nah kemarin itu dari 1 box itu separuhnya udah mati ayamnya. Karena apa? Yang pertama pakan berserakan, akibatnya ayam itu kekurangan gizi. Jadi ayamnya nggak makan karena pakan udah berserak ke bawah semua. Karena apa? Di dalam tempat pakan itu nggak dikasih kawat. Jadi ayam tuh ngais-ngais, pakan berserak semua ke bawah. Ya kan? Karena dia berebutan. Yang kedua, kurang air minum. Akhirnya apa? Ayam itu kekurangan gizi dan dehidrasi. Minumnya kurang, makannya kurang. Akhirnya dia kayak kedinginan gitu. Karena dia kurang gizi, sakit ya. Bukan karena bakteri itu kan kawan. Perhatikan, itu karena kekurangan gizi. Kekurangan protein, kekurangan gizi, kalsium segala macam. Istilahnya nutrisinya itu tidak tercukupi gitu. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya sakit kaki kering itu. Nah, kalau udah dapat penyakit kaki kering ini, otomatis modal kita 2 kali lipat lebih banyak. Nah, itu teman-teman. Karena apa? Kita harus berikan ransum yang bernutrisi dan berprotein yang lebih tinggi daripada biasanya. Karena kita untuk memulihkan keadaan yang semulanya terhambat pertumbuhannya itu, untuk memacu pertumbuhannya itu kembali. Nah, oleh karena itu kita perlu beli pakan yang lebih mahal dan proteinnya lebih tinggi. Ya otomatis harganya pasti mahal gitu. Karena kita udah memberikan doping yang akan lebih banyak jumlah kadar kalorinya lebih banyak, proteinnya lebih banyak, kalsiumnya harus lebih banyak gitu. Karena kakinya tuh udah kecil-kecil kurus sekali. Jadi teman-teman hati-hati, penyakit kaki kering inilah yang paling berbahaya. Dia bukan disebabkan bakteri, bukan disebabkan virus, tapi disebabkan kesalahan kita dalam merawat ayam. Nah jadi bagaimana cara menangani sakit kaki kering itu? Nah salah satunya itu dengan cara kita itu memberi ransum yang berprotein tinggi, kemudian dibantu oleh multivitamin, kemudian dibantu juga oleh kalsium, dan terutama asam amino. Nah kalau itu sudah komplit nanti baru pertumbuhannya itu akan seperti semula. Jadi kekurangan gizi yang kurang selama ini mulai tertutupi dan dia mulai bertumbuh dengan normal kembali. Jadi otomatis modal kita akan bertambah kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mulai berternak, betul-betul lah merawat DOC itu, karena DOC ini peran penting kita dalam kesuksesan dalam beternak. Itu yang kita sebut dengan masa brooding, dan masa brooding itu memang
sebagai penentu kita untuk menentukan keberhasilan kita itu sebulan ke depan ya di situ. Jadi teman-teman, perhatikan ayamnya baru masuk, jangan lupa kasih air gula, perhatikan protein pakan yang dikasih. Dan untuk protein ayam kampung, dia nggak butuh terlalu tinggi, yang penting tuh cukup. Kita harus paham berapa energi yang dibutuhkan, berapa protein yang dibutuhkan, kalori yang dibutuhkan, kalsium yang dibutuhkan, itu aja. Yang penting cukup gitu, nggak usah terlalu tinggi karena pengaruh genetik ya. Dikasih pun pakan yang protein tinggi, dia pertumbuhannya tetap akan segitu juga karena genetiknya memang seperti itu. Beda ya dengan ayam potong. Ayam potong dia harus membutuhkan protein yang lebih tinggi karena kebutuhan dia itu untuk nutrisi perharinya memang tinggi gitu. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Nah, begitu. Kita kasih pun pakan yang protein 22, 23, perkembangannya juga akan tetap seperti itu. Jadi kita rugi beli biaya pakan mahal, perkembangan tetap seperti itu. Jadi kita sesuaikan aja dengan keadaannya gitu. Nah, ayam kampung memang pertumbuhannya di 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Itu masih normal. Tapi kalau udah 3 bulan, 4 bulan, nah itu udah ayam kampung asli gitu. Dan ayam kampung asli dikasih pakan yang formula seperti kita pakai untuk KUB, nah kita tetap rugi. Makanya kalau untuk ayam kampung asli, teman-teman pakai ayam kampung asli, nggak usah dikandangin, nggak usah dikandang baterai, nggak usah dipostalin. Atau kalau mau dikandangin, pakai pakan racikan, jangan pakai yang pabrikan, karena pertumbuhan ayam kampung akan lebih lama gitu. Jadi lebih baik agak diumbar, semi umbaran gitu. Itu lebih baik kalau untuk ayam kampung asli, karena faktor genetik tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Untuk pakan udah kita review tadi, untuk mesin tetas udah ada video yang kemarin. Masalah telur udah juga. Nah, itu aja mungkin video kali ini. Semoga menambah wawasan kita. Doakan saya selalu sehat, usaha saya lancar, dan saya juga akan doakan kalian agar mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, dan kesehatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.